Perkenalkan, nama saya Mariani Pancaputri Nawalai. Saya dari Prodi PAK kelas E semester 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja dengan didirikannya jemaat-jemaat yang pertama sekitar tahun 30 sebelum Masehi sebagai titik balik kemudian ditunjukkan oleh tahun 590 dan 1492 sampai 1517 sampai abad yang keenam. Gereja pada umumnya berada dalam lingkungan Kekaisaran Roma. Dikatakan bahwa perubahan ini dilambangkan oleh penemuan benua Amerika oleh Columbus pada tahun 1942 yang adalah tanda nyata bahwa orang Eropa melampaui batas-batas wilayah mereka. Berikut kita masuk pada gereja kuno, yaitu pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Tahun 30 sampai 313 Masehi timbulnya gereja. Adapun ciri-cirinya yang menentukan zaman gereja kuno, yaitu yang pertama, organisasi presbiteros, episkopal, diakonos. Yang kedua, adanya faktor-faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat. Terjadinya kanonisasi di mana menetapkan adanya 66 buku dalam Alkitab, 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Munculnya istilah paus dalam gereja, penganiayaan gereja. Tahun 313 sampai 590 Masehi, gereja diakui oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, Konstantinus Agung atau pembebasan gereja. Yang kedua, adanya konsili-konsili. Yang ketiga, berdirinya biara-biara. Yang keempat, pecahnya gereja-gereja barat dan gereja timur. Kelima, gereja bagian barat, gereja Roma Katolik. Pada tahun 590 sampai 1492 atau 1517 Masehi, abad pertengahan. Tahun 590 sampai 910 awal abad pertengahan, agama mulai disebar ke batas-batas utara dan timur laut benua Eropa, sedangkan di timur tengah dan Afrika Utara terjadi ancaman oleh serbuan pihak Islam. Di Eropa, gereja barat dinamakan gereja Katolik Roma dan di timur dinamakan gereja Ortodoks. Pada tahun 910 sampai 1300 abad pertengahan yang jaya. Berikut ciri-cirinya: pembaruan kebiarawan, teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik, munculnya teologi kreatif di biara-biara, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, adanya perang salib sebanyak 7 kali bertujuan merebut Palestina, khususnya kota Yerusalem dari tangan Islam. Akhir abad pertengahan, kurang lebih pada tahun 1300 sampai 1492 atau 1517, kepawasan mengalami krisis yang sangat besar yang sangat mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat. Pada tahun 1378 sampai 1415 Masehi terjadi perpecahan gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Adanya usaha mereformasi gereja, adanya Renaissance atau Renaissance. Zaman baru pada tahun 1492 atau 1571, yaitu masa kini. Reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1492 atau 1517 kurang lebih sampai pada tahun 1650. Pada tahun 1521 Martin Luther diadili di pengadilan tinggi di Jerman dan menetapkan Martin Luther menganut ajaran sesat dan ditangkap oleh Frederick dan ditempatkan di benteng Wartburg selama 1 tahun. Martin Luther tidak tinggal diam, justru di dalamnya Martin Luther menerjemahkan Alkitab, kebanyakan dari Perjanjian Baru, dan adapun kelompok-kelompok kecil yang mau mereformasi gereja Katolik Roma dan akhirnya mereka membentuk gereja Protestan. Oleh karena itu mereka disebut reformasi radikal. Oleh karena itu reformasi radikal dapat dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, Anabaptisme atau baptisan orang dewasa. Yang kedua,
spiritualisme atau menekankan pimpinan langsung dari Roh Kudus, dan orang-orang percaya. Ketiga, anti trinitarisme atau menolak dogma-dogma gereja kuno mengenai Trinitas dan Kristologia sebagai kurang rasional. Dan pada tahun 1529 ada pertemuan tingkat tinggi untuk mempersatukan kembali gereja Kristen Protestan dan gereja Katolik Roma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.